Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya punya satu kisah, boleh? Ya, ini rahasia saya yang saya share beberapa waktu lalu tapi mau saya ungkap lagi. Saya ini alhamdulillah kan ya dari keluarga yang secara ekonomi pas-pasan mepet dan juga bukan lagi mepet, pas-pasan pol lah. Ayah saya, ibu saya, kakek saya seperti itu. Saya anak tertua dari ibu saya. Ya, saya punya kakak lain ibu ada di Jakarta ya, ada di Jakarta. Tapi dari ibu saya anak yang tertua. Subhanallah, setelah saya lulus SMA kemudian saya ke pondok pesantren, 6 bulan di pondok pesantren, saya keluar dari pondok pesantren juga diizinkan guru saya, ya cukup kamu belajar, pulanglah, kamu dapat ilmu yang barokah. Nah waktu itu saya ikut ngaji bersama almarhum Habib Anis tiap hari. Tiap hari ikut ngaji, belajar terus. Nah kemudian ada yang ngomongin saya, kamu nih anak gak bekti sama orang tua, kamu nih anak gak ngurus orang tua, atau orang tuanya ini mengharapkan kamu sebagai anak yang tertua kok. Tambah kamu hidupnya rumah masjid ya. Gak mau fokus cari duit, gak mau kerja, gak mau bantu orang tua. Saya jadi anak ya waktu itu ya ngeluh. Maksudnya ngeluh, aku ini bener apa salah? Saya ini bener apa salah? Nah disitulah kita perlu nanya sama orang yang paham. Karena kalau kita nggak paham, nanya sama orang yang paham. Jangan sampai kita ini kena bisikan setan. Nanti kalau saya tinggalkan upaya cari ilmu, kemudian saya terjun ke bisnis, itu bisikan setan kan ya naudzubillah min dzalik. Kalau saya tetap cari ilmu dan saya abaikan untuk memikirkan ekonomi orang tua saya, maka ini juga bisa jadi bisikan yang salah. Saya nggak tahu mana yang benar. Maka saya nanya. Berangkatlah saya ke Pasuruan. Ya, kan saya dulu mondok di Pasuruan. Ke Pasuruan silaturahim sama salah satu guru saya. Begitu sampai rumah guru saya, ini rahasia loh ya, jangan di-share. Sampai rumah guru saya itu ba'dal maghrib. Ada tamu di situ lagian. Jadi saya nunggu dulu, tamunya pulang terus saya duduk. Saya tuh cuma punya satu pertanyaan, mau nanya. Saya bagusnya ini melanjutkan belajar di tempat Habib Anis, belajar terus. Nanti saja saya cari duitnya nanti gitu. Karena ini usia saya juga lagi usia belajar. Atau ini sudah cukup, saya tak fokusnya cari duit walaupun saya tetap belajar. Itu di hati saya. Dari Solo tuh niatnya cuma mau nanya itu. Begitu duduk, salah satu guru saya yang ada di Pasuruan tuh ngomongin begini. Noval, itu tahu Fulan? Ya Ustadz, itu hidupnya ngajar terus. Sekarang kaya raya dia. Tahu enggak kenapa? Enggak tahu Ustadz. Allah kirimkan burung walet ke rumahnya. Rumahnya jadi sarang burung walet. Sehingga dia ngajar terus dan jadi pedagang walet. Enggak pakai susah payah. Tahu enggak Fulan? Diceritakan orang-orang yang hidupnya ngajar tiba-tiba sugih. Waduh, jawabannya kok ini loh ya. Cara jawabnya tuh bukan kamu itu. Saya masih kurang mantap. Kenapa saya nanya ke Pasuruan kok gak nanya Habib Anis? Saya tuh gak berani nanya sama guru saya. Nanya sama Habib Anis itu saya gak berani. Karena wibawanya buat saya luar biasa. Tapi karena ini udah gejolaknya semakin kuat, maka balik ke Solo, saya gak pernah nanya apapun pada Habib Anis itu, akhirnya saya beranikan saya mau nanya. Saya masih ingat betul tuh. Habis sholat maghrib, habis beliau baca Quran, kita kan tadarus tuh ya. Beliau baca Al-Quran biasanya dapat satu hizib, kemudian beliau bangun, masuk ke rumah untuk sholat sunnah awabin. Akhirnya saya beranikan, saya cegat, saya hadang, saya sapa. Habib maaf mau nanya. Itu jantung saya jedung gitu ya. Mau nanya. Senyum beliau senyum. Kemudian ngajak saya duduk di ruangan memang untuk belajar mengajar tuh ya, di Zawiyah Masjid Riyad. Beliau duduk, lah ketika mau duduk itu bukan senyum, setengah ketawa terus ngomong sama saya, Noval, kamu kalau belajar di sini, ikut pengajian di sini ya, lebih saya dukung.
Nah sekarang mau nanya apa? Nah, terus takut apa aku tuh ya? Belum nanya udah dijawab. Akhirnya saya bilang ngarang soal tiba-tiba soal apa cek nih. Oh, hendak mau naik masalah ini. Ya, dijawab juga sama beliau. Ya ini jawabannya begini, begini. Udah ya saya lagi dipanggil di dalam, maaf. Ada yang manggil, Mang ada yang ngetuk pintu. Saya lagi dipanggil nih di dalam. Ya, nanti kalau kurang jelas nanya lagi. Udah jelas Bib, udah jelas Bib. Beliau masuk gitu ya. Nah, akhirnya di situ saya mantep, berarti memang makom saya adalah belajar ya. Makomnya belajar. Sehingga sampai sekarang ya saya belajar dan mengajar. Memang di situ. Ya mudah-mudahan istiqomah nggak dipindah gitu ya, nggak dipindah gitu. Kecuali memang kalau Allah memindahkan tiba-tiba Habib Novel sudah sekarang ngajarnya dikit saja, sekarang jadi pebisnis. Allah yang memindahkan. Ya itu Allah memindahkan ya harus dituruti, bukan kemauan kita. Nah kalau kita nggak paham, kita bagusnya di mana? Nanya sama orang yang paham. Sebaliknya ada satu adik kelas saya datang ke Habib Anis almarhum, datang ya, nanya, semangat ini pengen belajar ke ke luar negeri, ke pondok pesantren di luar negeri. Habib, saya ini semangat mau belajar di ponpes di luar negeri sana. Habib Anis jawabannya beda, senyum. Kalau kamu bagusnya lanjutkan kuliahmu. Karena dilihat memang bakatnya di bisnis, jadi disuruh belajar untuk jadi pebisnis yang nanti hebat. Yang ini memang bakatnya, ini kelihatan nih anak bakatnya memang cari ilmu dan ngajar, ya biar di situ. Nah kita ini bakatnya di mana? Yang tahu adalah orang yang paham hati, ahli qulub, yang hati yang bersih ya, dan orang yang berpengalaman. Nah karena itu jangan sembarangan kita mengatakan, dah saya sekarang bagusnya tidak usah kerja saja, saya tak jadi santri dari satu masjid ke masjid yang lain. Bisa jadi itu kemalasan itu. Ya itu bisikan setan dari sifat malas kita anggap kemuliaan. Naudzubillah min dzalik. Makanya hati-hati. Paling tidak kita ambil sikap yang paling sederhana itu, ya kamu kerja, jangan sampai melalaikan ibadah gitu. Yang cari ilmu gitu ya kamu ada belajarlah bekerja, ya sekedar ngikutin sunnah, bahwasanya orang itu mencari nafkah untuk dirinya sendiri, ya bukan seperti pengangguran gitu. Sekarang kan banyak hal-hal yang bekerja dibuat mudah ya, yang online dan lain sebagainya. Tapi bukan jadi pokok, hanya sekedar kewajiban dan sunnah. Hakadza Allahu minkum. Mudah-mudahan kisah saya tadi tidak di-share. Ya, mudah-mudahan cerita tadi itu tidak di-share, tapi itu pengalaman yang menarik. Jazakumullah khairan wa afu minkum. Insyaallah kita sambung pada episode berikutnya di lain waktu dalam keadaan yang jauh lebih baik. Ya Arham